Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, beberapa orang mengatakan bahwa Alkitab tidaklah relevan dengan dunia modern saat ini. Alkitab itu sudah kuno dan ketinggalan zaman. Mereka menyangka bahwa manusia telah melampaui kebijaksanaan kitab suci. Salomo mungkin bijaksana, tetapi manusia modern jauh lebih maju daripada Salomo. Saudara-saudari, pastinya teknologi sudah sangat maju. Pada zaman Alkitab, transportasi adalah dengan berjalan kaki, menunggang kuda atau keledai, atau berlayar dengan kapal. Sekarang manusia dapat melesat di udara lebih cepat dari kecepatan suara. Untuk berkomunikasi dengan seseorang, kita harus pergi menemui mereka atau meminta seseorang mengirimkan perkamen atau surat papirus yang telah kita tulis. Sekarang komunikasi dapat datang kepada kita dengan kecepatan cahaya lebih dari ribuan mil dalam gambar berwarna. Meskipun teknologi telah berubah, manusia belumlah berubah. Dia masih sama seperti dulu. Alangkah baiknya jika manusia menjadi lebih pintar dan lebih bijaksana daripada Salomo, tetapi tidak demikian halnya. Saudara-saudari, setiap generasi ingin berpikir bahwa mereka lebih pintar, lebih bijak, lebih baik dari sebelumnya, tetapi terlalu sering mengulangi kesalahan yang sama seperti generasi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa mereka tidak lebih baik dan seringkali lebih buruk. Dan alasan generasi baru membuat kesalahan yang sama adalah mereka gagal mendengarkan generasi sebelumnya. Tidak cukup hanya mengetahui sejarah agar tidak terulang kembali. Kita harus memperhatikan pelajarannya. Saudara-saudari, hari ini kita sampai pada sebuah teks yang menunjukkan sekali lagi bahwa manusia tidak berubah. Dia diajar, tetapi dia tidak mendengarkan. Manusia pada dasarnya egois dan ingin mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri, apapun yang ia bisa. Manusia modern tidak berbeda dengan manusia purba. Pelajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 sama relevannya saat ini dengan saat kisah ini terjadi. Dalam Matius bab 20 ayat 20, kita membaca teksnya dan kemudian membacanya kembali untuk mendapatkan pemahaman tentang apa artinya menjadi hebat di dunia dibandingkan dengan menjadi hebat di kerajaan surga.
Kemudian ibu dari putra-putra Zebedeus datang kepada Yesus bersama putra-putranya, sujud dan mengajukan permintaan kepada Yesus. Dan dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia berkata kepadanya, "Perkenankanlah kedua putraku ini boleh duduk di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bisakah kamu meminum cawan yang akan kuminum?" Mereka berkata kepadanya, "Kami bisa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku harus kamu minum, tetapi untuk duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, ini bukan hakku dan milikku untuk diberikan, tetapi untuk mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapakku." Mendengar hal ini, ke-10 orang murid lainnya menjadi marah kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka kepadanya dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Tetapi siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan siapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati